percaya bahwa pada pagi hari ini kita semua diliputi sukacita surgawi. Amin. Amin. Yes. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini semua jemaat dalam keadaan yang sehat. Amin. Baik jemaat yang saat ini berada di dalam ruangan ini maupun yang nonton saat ini lewat live streaming maupun yang sementara saat ini di jalan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari pada pagi hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Yes. Api kemuliaannya. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Dengarkanlah suara Nafiri. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau melompat bagi Tuhan pada pagi hari ini.
Kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa lawatan Tuhan akan terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan dari Tuhan. Apapun persoalanmu pada pagi hari ini, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kau sembah adalah sumber jawaban atas semua persoalan. Mari kita naikkan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwamu pun rindu akan Tuhan. Haleluya. Mari saya jemput kita berdiri pada pagi hari ini. Kita ingin menyembah Raja di atas segala Raja. Kita ingin menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Yeshua HaMashiach. Dialah Bapa Yahweh yang kita sembah selama ini.
bersyukur Bapa. Kami bersyukur Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Shama. Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau dahsyat menjamah setiap kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami satu hati pada saat ini. Kami menaikkan doa-doa kami di hadapan Engkau, Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan kepada bangsa kami. Kiranya lawatan-Mu terjadi Tuhan bagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi negeri kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa kalau kami ada di bangsa ini Tuhan. Engkau berikan kami bangsa yang luar biasa. Engkau berikan kami negeri yang subur. Engkau berikan kami negeri yang penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau jamah pemerintahan Bapak Jokowi dan juga wakilnya Tuhan. Biarlah pewahyuan hikmat daripada Tuhan turun atas Bapak Presiden kami Tuhan. Biarlah di tangan beliau Tuhan Indonesia boleh semakin hari semakin maju Tuhan. Keadilan sosial bisa terjadi di negeri kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan.
Kalau PON boleh selesai Tuhan, bisa berada di Papua Tuhan, kami bersyukur. Ini semua karena lawatan Tuhan. Lewat Bapak Presiden kami Bapak, Papua boleh dibangkitkan Tuhan. Ada kemajuan kesejahteraan di sana Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Biarlah pemerataan terjadi Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus kami mohon juga Tuhan, Engkau juga memberkati ya Bapa. Biarlah Indonesia Tuhan SDM-nya dan juga sumber daya alamnya Tuhan urapi dan berkati Tuhan, agar kami bisa berjaya di atas negeri kami sendiri Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus bangsa Indonesia dengan darah Yesus. Saat ini Tuhan, Indonesia sedang menghadapi gugatan Bapa dari bangsa Eropa Tuhan, karena tidak mau mengekspor nikelnya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau lah yang menjadi pembela bagi bangsa kami. Engkau lah pengacara terbaik Tuhan bagi negeri kami Tuhan. Biarlah persoalan ini boleh selesai Tuhan. Dan Bapak Jokowi beserta kabinet kerjanya Tuhan bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada di bangsa ini Tuhan. Sehingga kami bisa dilepaskan dari kebodohan, bisa dilepaskan dari kemiskinan, bisa dilepaskan Tuhan dari penyakit-penyakit apapun di negeri ini. Karena kami satu hati Tuhan, Engkau lawat Indonesia. Kami percaya ada saatnya Tuhan kami dibersihkan dari virus COVID-19. Saat ini Bapak, kehidupan sudah mulai normal kembali. Biarlah Tuhan Yesus Kau jamah di berbagai sektor bangsa ini Tuhan, agar semua bisa berjalan sesuai dengan apa adanya Tuhan. Ekonomi bisa dibangkitkan kembali Bapak, sehingga kami semua boleh bergairah melakukan aktivitas kami di negeri ini. Kau berkati ekspor impor bangsa Indonesia. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus, agar ada kemajuan Bapak bagi perekonomian kami. Tuhan, kami juga berdoa Bapak, lepaskan kami juga dari bangsa, lepaskan bangsa kami juga Tuhan dari pengaruh-pengaruh buruk Bapak. Ormas-ormas yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, kiranya Kau batalkan, Kau gagalkan rencana mereka Bapak. Kiranya Bapak Kau hancurkan setiap terorisme yang ingin merusak persatuan bangsa kami Tuhan. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk gereja kami Tuhan, CBM Ganggeng Raya Tuhan. Kiranya Bapak, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan yang setia di hadapan Tuhan, membawa kami para jemaat untuk mengenal kebenaran di dalam Yesus. Kiranya urapan Tuhan senantiasa turun bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Bapak lewat beliau Tuhan banyak jiwa dilepaskan, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Sehingga gereja ini Bapak boleh menjadi sinar dimanapun berada. Kami tumbuh cemerlang Tuhan dimanapun kami berada. Sekalipun kami kecil Tuhan, tapi kami boleh menjadi dampak bagi semua orang, banyak orang Tuhan. Engkau berkati setiap tayangan-tayangan channel yang kami tayangkan di YouTube. Biarlah memberkati setiap orang yang melihat, setiap orang yang menonton diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang ada di CBM Ganggeng Raya. Engkau juga memberkati Wakil Gembala Ibu Merlin dan keluarga. Tuhan juga memberkati para WL singer, Tuhan berkati para pemain musik, Tuhan berkati. Biarlah Bapak Koster juga di gereja kami Tuhan berkati. Sekecil apapun pelayanan di gereja kami Tuhan berkati. Berkati jemaat kami juga Tuhan, apapun pekerjaan mereka, kiranya luar biasa Tuhan menjamah dan memberkatinya Tuhan. Sehingga damai sejahtera-Mu turun Tuhan bagi jemaat CBM Ganggeng Raya yang saat ini Tuhan mengalami penderitaan, persoalan Tuhan dalam rumah tangga. Kiranya Bapa, Engkau yang menjadi penasihat ajaib Tuhan. Biarlah lepaskan Tuhan para jemaat-Mu Bapa dari segala persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan diberkati, setiap keluarga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Gembala kami juga Tuhan berkati. Pastor Dika yang tidak bersama dengan kami, dengan Ibu Audrey. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati pelayanan. Tuhan berkati juga Abang Aga, Tuhan berkati juga Abang Abraham juga Tuhan berkati. Berkati juga orang-orang yang tinggal bersama dengan Ibu Gembala kami di Pondok Indah. Mega Tabita Ruh, Tuhan berkati semuanya. Berkati keluarga besar dan Ibu Gembala dan Bapak Gembala juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berada Bapak di gereja CBM Ganggeng Raya ini Tuhan. Sekalipun Tuhan kami hanya segelintir orang, tapi kami bersyukur secara rohani Tuhan seringkali Bapak membangkitkan iman percaya kami di hadapan Engkau Tuhan. Karenanya Bapak, kami mohon di hadapan Engkau, bertambah-tambahkanlah hikmat-Mu Tuhan bagi Ibu Gembala kami.
Berkati pelayanan beliau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, besok atau ntar malam Tuhan, mereka berangkat ke Ambon. Kiranya Engkau memberkati Ibu Gembala, Wakil Gembala, Engkau berkati Ibu Patricia, Engkau berkati Mama Susi, Engkau berkati mereka semua terlibat pelayanan di Ambon. Engkau berkati jemaat yang siap dilayani di sana. Tuhan, biarlah karya Tuhan terjadi di Ambon Tuhan Yesus. Biarlah banyak keluarga dipulihkan dan dimenangkan, sehingga semuanya itu hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan, Engkau yang akan menyediakannya Tuhan, termasuk dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan oleh Ibu Gembala dan tim. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan sumber segala berkat akan mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat pujian kami naikkan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, indah doa sahabat kami di hadapan-Mu. Kami materaikan semuanya kemenangan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Agape, kita akan menaikkan pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Tuhan yang hidup. Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu tinggal
bersama dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, bagaimana kami akan memposisikan diri kami supaya kami bisa tinggal dalam Engkau dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan, untuk segala berkat yang kami terima, maupun sesuatu hal yang Kau ambil yang harus terjadi, baik sesuatu hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa karena kami tinggal di dalam Engkau, apapun yang terjadi, itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicara melalui anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Kita hari ini akan membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1. Dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 9. Tema hari ini adalah tinggal di dalam Kristus. Tema besar dari khotbah ini adalah Tuhan kita adalah Tuhan Tritunggal. Dia adalah satu dan menghendaki untuk umatnya juga bersatu dengan Dia, tinggal di dalam Dia. Bagaimana kita bisa tinggal dalam Kristus? Bagaimana agar Kristus bisa tinggal di dalam kita, di dalam keluarga kita terutama? Apakah tandanya kita tinggal di dalam Kristus, padahal tanpa kita sadari, kita sering bertengkar atau saling menyakiti salah satu, atau saling menyakiti dengan sesama kita, dengan orang lain, atau bahkan dengan keluarga kita sendiri. Minggu ini kita mau belajar bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus, sehingga memampukan kita untuk bisa menyatukan hati dan pikiran dengan Kristus dan dengan sesama kita, ataupun dengan keluarga kita. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 9. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini versi dari terjemahan baru, tapi saya suka untuk membanding-bandingkan versi terjemahan yang lain, bahkan dalam bahasa Inggris. Dikatakan Theophilus yang budiman dalam terjemahan BIMK, di dalam bukuku yang pertama sudah kuterangkan semuanya yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus sejak Ia mulai pekerjaannya. Saya ingin menyorot kata-kata sejak Ia memulai pekerjaannya, karena kita terbiasa berpikir seperti murid-murid Yesus pada saat itu, yang berpikir bahwa waktu Yesus di bumi sudah berakhir, dan maka berakhir juga seluruh pelayanannya, termasuk pelayanan yang akan datang gitu. Yaudah, Yesus sudah nggak ada, Yesus akan pergi. Terkadang apa yang tampak seperti akhir hanyalah sebuah permulaan. Banyak hal yang kita kira telah berakhir, telah benar-benar berakhir bahkan, namun sesungguhnya itu baru saja permulaan. Kita sampai ke ayat 2. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Menarik sekali dengan kata-kata dipilih. Dipilih atau terpilih artinya apapun kesalahan yang Anda buat, Anda tetap terpilih, Bapak. Anda menjalani hidup saat ini, apakah Anda menjalani seperti orang-orang yang dipilih, atau menjalani hidup sebagai seorang yang memilih atau mengikuti memilih, menjadi seorang follower? Hidup Anda saat ini sebagai seorang follower, atau seorang yang percaya bahwa Anda dipilih oleh Tuhan yang telah mengenal kita? Karena kita tidak bisa mengejar hal-hal yang fana kalau kita tahu bahwa kita telah dipilih. Amin. Di ayat yang ketiga kita lanjut. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bahkan pada saat Tuhan sudah menampakkan diri, Tuhan sudah membuktikan bahwa dia bangkit pada hari ketiga, membuktikan semua perkataannya, mereka masih mengira Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kerajaan duniawi. Padahal Tuhan sedang berbicara tentang kerajaan sorga, kerajaan yang lebih mulia, kerajaan yang tidak terlihat. Dia sudah disalibkan, mati, dan bangkit, tapi mereka masih berpikir bahwa Yesus sedang membicarakan kerajaan di bumi. Bahkan mereka bertanya, kapan Tuhan ini mau perbaikin? Oke, Tuhan memang udah bangkit nih. Nah udah kesempatan nih, Tuhan mau bikin, kita udah siap nih. Tuhan suruh kita angkat senjata, kita lawan bangsa Romawi. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Tuhan. Mereka menginginkan kerajaan yang di bumi, kerajaan Israel, lepas dari penjajahan yang sedang terjadi. Saat itu Israel sedang dijajah Roma. Mereka fokus pada hal yang salah, Bapak Ibu. Apakah fokus kita saat ini juga pada hal yang salah? Ya. Misalnya mencoba membuat Tuhan itu mengubah orang lain. Tuhan ubah dia dong, galak banget. Ya. Tuhan tolong ubah dia dong biar dia suka. Daripada membiarkannya mengubah diri kita. Kadang, apakah kita masih dalam level kekristenan yang semuanya itu harus termanifestasi, semuanya itu harus secara real gitu? Atau bahkan sesimpel Kristen yang seperti, aduh Tuhan, aku capek banget ya hari ini, aku mau ke mall, semoga langsung dapat parkiran. Bahwa dengan Engkau memberikan saya tempat parkir yang langsung di depan pintunya, itu adalah bukti bahwa Engkau masih mendengarkan doa-doa saya. Tapi tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan masih bersama-sama dengan kita walaupun kita muter-muter nyari parkiran sejam. Lalu lanjut ke ayat 7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 7. Di versi BIMK-nya dikatakan, Yesus menjawab, Bapakku sendiri yang menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui, sebab itu hak Bapa. Ini jelas sekali di BIMK. Saya ingin meng-highlight bagaimana kita seringkali berusaha untuk mengetahui segala sesuatu. Karena dengan mengetahui segala sesuatu, kita jadi memiliki rencana yang bisa kita selaraskan dengan eksekusinya. Tapi kan itu pikiran manusia. Pikiran manusia itu harus direncanakan, lalu eksekusi. Tapi kalau Tuhan, eksekusi aja. Soal nanti hasilnya gimana, itu urusan belakangan, itu urusanku. Karena dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Engkau tidak perlu mengetahui kapan. 10 tahun ke depan dalam hidupmu seperti apa. I wonder what they think of me. Ini selalu ya. Ketika kita post sesuatu dalam WhatsApp, dalam Instagram, Twitter, apapun itu, Facebook, selalu kata-kata ini akan hadir dalam diri kita.
I wonder what they think about me. Saya bertanya-tanya bahwa apa yang sedang mereka pikirkan tentang saya. Itulah isi Facebook kita, secara nggak langsung. Engkau tidak perlu tahu pendapat orang lain tentang dirimu. Bahkan Tuhan mengajarkan untuk berdoa, ya, dalam doa Bapa kami, agar roti selalu ada setiap hari. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berdoa untuk ada roti seminggu, untuk ada roti 2 bulan, untuk ada roti setahun. Tuhan mengajarkan untuk roti setiap hari. Artinya Tuhan menginginkan kita apa? Menginginkan tidak memikirkan hari esok, Bapak Ibu. Bukan berarti kita juga tidak punya rencana, tetapi fokus kita tidak ke hari esok, tapi ke hari ini, di mana Tuhan sudah ciptakan, di mana Tuhan sudah jadikan hari ini adalah hadiah terindah yang pernah Tuhan berikan. Besok memiliki kesulitannya sendiri. Amin. God doesn't always invite us to know, but He always invites us to trust. Tuhan tidak selalu mengajak kita untuk tahu, tapi Dia selalu mengajak kita untuk percaya. Mari kita buka di ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di awal, sebelum Tuhan naik surga, Dia ngasih sebuah misi. Ini menarik sekali ya. Dari tadi Tuhan udah bercengkrama, ngobrol, Thomas masukin jarinya, segala macam yang dilakukan, orang pada ngecek-ngecekin gitu ya, apakah ini Tuhan gitu. Tapi ternyata dia langsung hilang. Kalau kata anak zaman sekarang namanya ghosting. Bisa dibilang Tuhan ini lagi ghosting dari muridnya sendiri, ngilang gitu aja. Orang-orang zaman sekarang nggak beda zaman dulu. Kalau dulu itu, kalau dia menjalin hubungan dengan lawan jenis, dia pasti akan memberikan sebuah surat atau pesan atau omongan bahkan. Tapi dengan teknologi yang semakin canggih, segalanya jadi semakin mudah, kita bisa meninggalkan orang lain dalam sebuah hubungan hanya dengan tidak membalas chatnya, dan itu disebut ghosting. Bayangkan Tuhan baru, ini murid-muridnya lagi nulis nih, oh iya kita harus ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Loh, mana tadi Tuhan ya? Udah cabut, bahkan belum ditutup bolpennya, Tuhannya udah cabut. Ya. Pertama kita di sini mau membahas tentang hadirat Tuhan. Kurang lebih Tuhan ada di dunia dan bersama-sama dengan muridnya itu kurang lebih 3 tahun. Mengajar, memberikan mujizat, membuat mujizat. Tapi di perjanjian lama, roh itu berdiam dan menaungi hanya kepada orang-orang yang terpilih, hanya kepada para nabi. Ini yang mau diubah Tuhan pada saat ini. Pada saat itu Dia mau mengubah sesuatu ya. Nah, dalam perjanjian baru Roh Kudus tidak hanya mengunjungi, tapi Ia juga mendiami. Kerajaan Allah ada di dalam kita. Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, Ia ada di sini atau Ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Selama 3 tahun para rasul telah menyaksikan kuasa Tuhan di dalam kehadiran Tuhan secara fisik, God's presence.
Sangat menyenangkan ya kalau kita misalnya bisa menikmati hadirat Tuhan saat ini. Ya, aku selalu menginginkan hadirat Tuhan pada saat emosiku sedang tidak karuan, lagi galau, lagi stres. Aku membutuhkan hadirat Tuhan pada saat aku lagi melihat tagihan, misalnya. Aku membutuhkan hadirat Tuhan ketika aku melihat hal-hal dalam diriku meningkat. Contohnya berat badan atau stres. Aku membutuhkan hadirat Tuhan agar tidak menjadi gila. Aku membutuhkan hadirat Tuhan lebih dari 2 jam dalam seminggu. Tapi masalahnya untuk menyambut kehadiran Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan itu perlu untuk disambut, Bapak Ibu. Mari kita ulang kata-kata ini. Everywhere His presence is welcome, power is available. Dimanapun hadirat Tuhan disambut, kuasa akan tercurah. Amin. Disambut ini bukan welcoming Tuhan, hadirat Tuhan ini bukan seperti, oh iya ada Tuhan ya, selamat datang Tuhan. Enggak. Welcoming itu adalah dengan sepenuh hati bagaimana kita mengundang, kita membukakan hati kita seutuhnya untuk Tuhan, agar Tuhan hadir di dalam hidup kita. Undang Dia ke tempat Anda, maka hal yang tidak kita duga akan terjadi, Bapak Ibu. Kita lihat contohnya ya. Undang Dia ke dalam hubungan Anda. Dia pergi ke pesta pernikahan, di mana saat itu sedang kehabisan anggur, tapi Tuhan mengubahkan beberapa drum air yang mungkin tidak jelas air apa. Bisa jadi itu adalah air cucian piring, karena kalau air minum itu udah ditaruh tempat yang berbeda gitu, Bapak. Dirubah menjadi anggur. Hadirat Tuhan mengubah air menjadi anggur. Undang Dia ke dalam rumahmu, undang Dia ke dalam perahumu. Tanya sama Petrus, apa yang terjadi? Tuhan mengatakan pada Petrus, mungkin seperti ini. Saya sedang mengira-ngira gitu ya. Oke, sekarang aku udah berhenti bicara, dan aku memperhatikan jaring-jaringmu tuh kok kosong. Kok nggak ada kayak bekas kamu dari semalam nggak ada nangkep ikan ya? Mungkin dia akan berkata itu sama Petrus, karena dia memperhatikan. Kamu kosong tanpa aku, tapi sekarang kamu kenyang karena aku ada di perahumu. Amin. Saya memperhatikan kebutuhanmu, kata Tuhan kepada Bapak Ibu. Saya memperhatikan apa yang orang lain tidak mengerti dalam pekerjaanmu. Bahkan sesuatu yang hanya engkau yang tahu dan kamu simpan terus. Saya memperhatikannya. Jadi pada saat kita membiarkan Tuhan hadir di dalam perahu kita, hadir dalam rumah kita, dan Dia menyampaikan apa yang Dia inginkan sampaikan, dan ketika selesai, Tuhan tidak akan langsung pergi atau selesai dalam menyampaikan, tapi Dia memperhatikan sekelilingnya. Itu kenapa dikatakan, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kebenarannya sudah selesai, baru Dia melihat apa yang kau butuhkan. Dia memperhatikan jaring-jaring yang kosong itu, Bapak Ibu. Bahkan saat Dia tertidur di perahu kita, kita tidak akan pernah tenggelam oleh dunia ini. Kita tidak akan pernah celaka. Pada saat Dia ada di rumah kita, pada saat Dia ada di keluarga kita, pada saat Dia ada di pekerjaan kita, pada saat Dia ada di tempat kita mencari nafkah, pada saat Dia ada di dalam rumah kita. Bahkan pada saat Dia tertidur, Bapak Ibu. Mungkin pada saat itu matanya belum benar-benar terbuka, tapi Dia katakan, tenang, tenanglah angin, tenanglah badai. Atau mungkin Dia datang
kedukaan Anda. Dan besar kemungkinan dia bisa membuat kekacauan. Ya. Terakhir kali dia ke tempat pemakaman, dia membuat orang-orang harus membuka kubur, menggulingkan batunya, dan membangkitkan orang mati. Bila orang saja bisa dia bangkitkan, apalagi mimpimu yang sudah mati, yang kau katakan sudah tidak mungkin akan terjadi. Atau Anda hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Katakan kepada Tuhan bahwa saya hanya punya ini, Tuhan. Sesuatu yang terbatas. Tetapi sesuatu yang terbatas itu pada saat Tuhan hadir dan memberkati apa yang kau punya itu, talenta yang kau punya, modal yang kau punya, bahkan kalau modalmu hanya berlutut, Tuhan bisa memenuhi kebutuhanmu. Amin. Maka terimalah hal-hal yang Dia izinkan terjadi, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Ini akan menjadi sesuatu yang tidak lazim disyukuri dari sesuatu hal yang berbeda. Setelah tadi kita melihat bagaimana the power of God's presence, sekarang kita mau melihat lagi nih tentang the power of God's absence. Apa itu the power of God's absence? Ketidakhadiran Tuhan. Kenapa kita perlu mensyukuri ketidakhadiran Tuhan? Saya sering mendengar tentang tabernakel, kemah suci, awan Shekinah glory, tapi saya jarang mau mendengar khotbah dari hamba Tuhan tentang the power of God's absence. Tuhan tidak pernah benar-benar pergi, Bapak Ibu. Secara fisik, memang Dia pergi. Tapi Dia menciptakan space. Kekosongan yang sengaja adalah sebuah kesempatan bagi kita. Ruang. Untuk siapa? Bagi kita untuk mengalaminya dengan cara yang lain. Tidak secara fisikal lagi. Kita sering mengasosiasikan kehadiran Tuhan dengan kenyamanan kita. Pesta, berkat melimpah, semuanya sehat, itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Amin. Makanya sangat sulit bagi kita untuk berbicara berkat dari ketidakhadiran Tuhan. The power of God's absence. Tapi kita perlu lihat, dengan tidak terlihatnya secara nyata tanda sebuah jawaban atas masalah kita, iman lahir. Amin. Dengan tidak terlihatnya solusi dari masalah kita, iman lahir. Dengan tidak adanya sumber daya, kreativitas lahir. Kalau kita semuanya dicukupkan, cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup beli ini, biasanya tidak akan ada kreativitas lagi. Akhirnya orang berhenti untuk menghasilkan. Lalu akhirnya akan terulang lagi. Udah gak ada sumber daya lagi, habis, kreativitas lahir lagi. Makanya kenapa banyak sekali ide-ide brilian itu muncul bukan pada saat lagi tenang-tenang, lagi damai, tapi muncul pada saat krisis, pada saat perang. Muncul ide-ide brilian seperti itu. Seperti siapa? Si yang menemukan atom. Itu karena lagi berperang, Bapak Ibu. Kalau lagi santai-santai aja dia nggak bakal menemukan atom. Dia menemukan film seperti Disney. Kapan terakhir kali Anda berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang tidak diberikan kepada Anda? Ya. Sekarang saya jadi berpikir, maybe you are not ghosted, but you are gifted. Mungkin Anda sedang tidak ditinggalkan, tetapi Anda sedang diberi sesuatu yang baru. Sesuatu ruang, space, kesempatan yang baru. Ya. Abraham waktu kecil, dia sering tuh dipeluk, dicium, entah sama saya atau sama
siapapun. Sampai sekarang sih sebenarnya masih mau lah gitu kan, terutama sama mamanya gitu atau papa gitu ya. Tapi pada suatu ketika dia akan menolak. Pada saat dia sudah sedikit beranjak dewasa, mungkin kelas SMP atau SD kelas 6, dia menolak untuk dipeluk di depan umum. Dan apakah itu berarti bahwa Abraham udah gak mencintai keluarganya lagi, gak mencintai abangnya gitu, kok gak mau dipeluk gitu? Enggak Bapak Ibu. Cintanya berubah bentuk. Dia membutuhkan sesuatu yang berbeda. Cinta itu, terkadang cinta itu tidak pergi, tapi hanya berubah bentuk. Pada saat kita baru menjalani hubungan, cinta itu berbentuk fisik. Entah pegang tangannya, atau kalau sudah menikah berpelukan. Tapi pada saat sudah menjelang senja, usia senja, maka itu berubah Bapak Ibu. Bahkan jauh dari hal fisik. Sesuatu hal yang diomongkan, sesuatu perhatian, sesuatu kata-kata, ide, bertukar pikiran, itu menjadi lebih berarti. Apakah cinta hilang dari hubungan tersebut? Tidak. Cinta tidak hilang, tapi dia berubah bentuk. Sama seperti Tuhan, dia tidak meninggalkanmu. Katakan sekali lagi, Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan tidak ingin hanya bersamamu Bapak Ibu, tapi dia ingin berada di dalam kita. Amin. Konsep living with Christ, tinggal di dalam Kristus, seperti apa yang Anda pikirkan? Para murid ini terus berpikir bahwa konsep living with Christ itu adalah sesuatu yang bisa mereka lihat. Sama seperti kita. Yohanes 16 ayat 7, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tidak ada yang lebih menyedihkan atau menyakitkan seperti seseorang yang ditinggalkan seseorang atau sesuatu. Bahkan jika yang pergi itu adalah sesuatu hal yang buruk, seorang pasangan yang buruk misalnya, yang belum menikah, pacaran, dapat pacar yang toxic misalnya. Bahkan untuk kehilangan toxic relationship saja, kita harus mengkalibrasi ulang hidup kita. Makanya harus dicatat Bapak Ibu, it doesn't have to feel good to you for it to be good for you. Sesuatu tidak perlu terasa baik agar itu menjadi kebaikan bagi kita. Tuhan menggunakan hal-hal yang terjadi pada Anda, baik itu baik maupun itu buruk, untuk bekerja dalam hidup kita, mengubahkan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Masalahnya tentang kerajaan Tuhan ini nggak semuanya itu sesuatu hal yang nyaman. Lagi-lagi nih tentang Abraham ya, karena saya baru ingat gitu. Saya baru adopsi anak anjing, namanya Panda lucu. Masih 4 bulan kemarin baru saya bawa untuk suntik vaksin ya, tapi bukan vaksin COVID Bapak Ibu. Pada saat itu saya tanya sama Abraham, mau banget bang, aduh udah lama pengen punya anjing, kangen banget sama ini gitu lah. Intinya dia setuju untuk punya anjing. Tapi sebenarnya dia hanya menyukai konsep memiliki seekor anjing. Karena pada saat anjing itu datang, dia nggak pernah urus. Artinya dia nggak pernah mencintai anjing itu. Bahkan saya pun jarang bisa ngurusnya. Paling kalau misalnya untuk mandi, kalau bersih-bersihinnya saya agak kurang bisa Bapak Ibu. Kita kadang-kadang menyukai konsep kerajaan Tuhan atau digunakan oleh Tuhan sebagai alatnya
Sampai pada saat sesuatu hal yang tidak nyaman terjadi. Misalnya kita disuruh menyampaikan sesuatu hal kepada orang yang mungkin lebih tua, ataupun lebih senior, ataupun lebih mengerti dengan konsep yang mau kita sampaikan. Tapi karena Tuhan yang suruh, kita harus sampaikan. Seperti itulah konsep kerajaan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak semuanya nyaman-nyaman aja. Apakah kita mau? Mari kita perhatikan fakta-fakta berikut ini. Ada 50 hari dari kebangkitan Yesus hingga Pentakosta. Selama 40 hari, Yesus hadir bersama para murid. Dan sisa 10 hari ini, dari Yesus terangkat ke surga, sampai pada janji Tuhan untuk apa? Memberikan si penghibur, Roh Kudus. 10 hari ini adalah waktu menunggu. Ini adalah situasi yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Oke, sekarang orang nggak, 10 hari. Coba bayangkan 10 hari Bapak Ibu tanpa handphone dan internet. Baru terasa kan? Nggak usah 10 hari deh. 10 menit. Kayaknya kalau Bapak Ibu tanpa internet, YouTube, handphone, 10 menit aja. Saya pernah tuh ketemu teman saya di kafe gitu, handphonenya nggak ada, udah seperti orang yang kejang-kejang, Bapak Ibu. Kayak orang yang lagi sakau. Ataupun yang di rumah ini juga ada yang kayak gitu. Begitu handphonenya diambil, hilang semua. Nafsu makan hilang, nafsu hidup hilang, jalan lemes-lemes, udah gak konsen. Minum pakai piring, makan pakai gelas, udah ketukar-tukar, Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menunggu. Saya sendiri orang yang suka menunggu daripada ditunggu. Saya selalu kalau ada janjian jam 12, saya pasti datang 11.30. Paling lama. Itu paling lama. Karena saya lebih banyak menunggu. Karena perasaan ditunggu itu gak enak. Tapi untuk menunggu sesuatu yang tidak terlihat, ya, kalau menunggu sesuatu yang terlihat, bahkan menunggu tanpa chat, itu sangat menyiksa, Bapak Ibu. Saya kalau misalnya lagi ditunggu orang, pasti saya chat. Ini udah ditungguin sejam, nggak ada chatnya, nggak ada telepon, nggak ada kabar. Terakhir dikatakan di ayat 9, di ayat 8, menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat, karena kita nggak ngerti ya. Sebelumnya kita nggak ngerti kenapa Tuhan, kenapa Samaria ini disebutkan, dan kenapa Samaria ini harus disebutkan. Kalau Tuhan diangkat memang di Yerusalem, wajar. Yudea adalah suku Israel yang diberkati, daerah yang baik. Tapi Samaria, Bapak Ibu perlu tahu bahwa orang Israel kalau mau misalnya ini ada kota di Israel, terus ada kota Samaria, terus ada kota lagi di sini. Orang Israel itu akan berputar untuk melewati Samaria agar tidak melewatinya, tapi menghindarinya. Dia lebih baik berputar jauh daripada harus melewati Samaria. Sebenci itu orang Israel kepada orang Samaria pada saat itu. Dan berlaku sebaliknya, orang Samaria juga seperti ada yang di perumpamaan bahwa sesungguhnya orang Samaria itu sebenarnya memang benci sama orang Israel, jadi nggak mungkin untuk menolong orang yang lagi habis dirampok itu. Ini menjelaskan bagaimana pada saat kita mau hidup dalam Kristus, ada beberapa area, atau bahasa Inggrisnya some area dalam hidup kita di mana Tuhan bekerja meskipun harus bekerja di dalam sesuatu hal yang tidak kita sukai, ya. Tuhan akan bekerja di dalam kebencian atau ketidaksukaan orang lain dengan dirimu, atau bekerja dalam kebencian dalam dirimu atau ketidaksukaan kita terhadap orang lain. Tuhan juga akan bekerja pada sesuatu hal, perasaan yang tidak stabil tentang siapa dirimu. Tuhan ingin menggunakan seluruh bagian hidup kita, termasuk bagian-bagian yang kecil, yang jauh, yang dalam,
yang tidak pernah dijangkau, yang tidak pernah diketahui orang. Tuhan ingin menggunakan bagian itu menjadi kekuatanmu, mengubahkannya menjadi kekuatanmu. Yang tadinya menjadi sebuah kebencian, sebuah aib yang disembunyikan, instead of giving his disciple something to do, he gave them something to be. Alih-alih memberi muridnya sesuatu untuk dilakukan, Tuhan memberi mereka sesuatu untuk merubah mereka, merubahkan kita menjadi manusia baru. Kisah Rasul 1 ayat 8. Artinya kita harus bertransformasi untuk hidup dengan Tuhan, untuk hidup dengan Kristus. Memang his physical presence is wonderful, but the spirit was even better. Memang kehadiran Tuhan secara fisik itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya selalu menanti-nantikan makanya saya selalu pagi-pagi gitu ya, jam 3 bangun terus ke bawah. Mungkin kadang-kadang pengen cari makan gitu, tapi kadang-kadang juga kayak tiba-tiba Tuhan muncul kayak ngajak ngobrol gitu di pojok, walaupun takut juga gitu, lagi gelap-gelap gitu kan, tiba-tiba ada cahaya atau enggak. Sesuatu hal yang tampak itu sangat menyenangkan Bapak. Tetapi Tuhan sengaja memberikan space, memberikan kesempatan, karena space itu akan ditempati oleh Roh penghibur, Roh Kudus. Tempat yang kau sebut kekurangan itu adalah tempat di mana Roh Tuhan ingin berada dan menjadikannya sebagai kekuatanmu. Demikian firman Tuhan untuk hari ini, minggu ini. Semoga menjadi sebuah kekuatan bagi Bapak Ibu Jemaat CBM Ganggung Raya, dan biarlah kiranya Tuhan selalu memberikan sebuah jawaban dan kita selalu hidup bersama-sama dengan Kristus dan selalu memberikan ruang bagi Kristus, bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sesungguhnya Engkau hanya berubah bentuk, Engkau hanya merubah, bertransformasi Tuhan. Karena kekristenan kami harus menjadi dewasa. Kekristenan kami tidak boleh, hubungan kami tidak boleh hanya ke anak-anak terus Tuhan, yang meminta berkat, meminta sesuatu yang terlihat, bahkan meminta pengakuan atau bahkan ingin diperhatikan, tetapi menjadi sebuah hubungan yang bertransformasi, yang berubah setiap hari. Walaupun masalah datang, tapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Biarlah kami semua Tuhan Yesus diberkati, dan kami semua Tuhan bisa terus hidup di dalam Engkau, bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan saudaraku, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Agape. Saya percaya siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, memperhatikannya, firman itu tidak akan jatuh sia-sia begitu saja, tapi dia akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Biarlah saudara terus menaruh pengharapanmu kepada Tuhan dan terus melakukan kesatuan di dalam kehidupan keluargamu. Percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia adalah pemenang. Dia pasti memberikan kemenangan dalam segala hal dalam hidup kita. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Kita akan mengakhirinya dengan doa berkat saudaraku. Angkatlah tanganmu dan hatimu. Harapkanlah berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam pertolongan Roh Kudus. Hari ini, besok,
sampai Tuhan Yesus Kristus datang di bumi kembali untuk menjemput kita semua para salehnya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Mari angkat tanganmu. Saudara terberkati dengan ibadah kita di CBM, saudara bisa putar kembali di YouTube. Saudara bisa share kepada orang lain. Jangan lupa kita semua menerima amanat agung untuk memberitakan Injil. Saudara like, saudara subscribe bagi yang belum, dan share kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari. God bless you.